Halo guys, kembali lagi bersama saya Mr. C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kenapa kalau kita punya fungsinya seperti ini, rumus turunannya seperti ini. Ataupun kalau kita punya bentuk fungsinya seperti ini, rumusnya harus menggunakan seperti ini. Ataupun yang lainnya, yang bentuknya serupa dengan yang ini. Biasanya dalam pembelajaran matematika, guru tidak menjelaskan kenapa sih kalau fungsinya seperti ini, rumusnya harus seperti ini. Atau secara sederhana katanya seperti ini. Dari mana rumus itu berasal? Pada video kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus pada turunan fungsi sebagai dasar daripada kita belajar tentang diferensial. Oke guys, kalau pada video saya sebelumnya saya menjelaskan konsep turunan menggunakan definisinya, yaitu menggunakan limit. Limitnya bentuknya seperti ini, dan bisa delta x mendekati 0. Nah, ada versi baru terkait dengan definisi daripada sebuah turunan. Kita menggunakan bentuknya seperti ini. Itu artinya bahwa turunan itu berada pada satu titik. Kita akan mencari fungsi yang kita turunkan pada satu titik untuk mendapatkan rumus-rumus turunan fungsi. Yang pertama, kalau Anda punya bentuk daripada f komposisi x, gitu kan? Atau Anda buat f buka kurung g x. Artinya apa? Anda punya fungsi f, tapi di dalam fungsi f itu ada fungsi g. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau bentuknya seperti ini, maka f komposisi g turunan pertamanya seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa berdasarkan kita punya informasi di sini, kita akan mencari kalau bentuk seperti ini rumus turunannya seperti apa. Oke. Misalkan bahwa kita punya yang ini sama dengan px. Gitu. Maka kita akan mencari turunan terhadap px itu. Jadi P aksen C atau turunan P di satu titik C itu sama dengan limit X mendekati C, gitu kan? Dari PC kurang PX kurang PC per X kurang C, gitu. Nah, sekarang PX itu kita ganti dengan F kurang GX. Jadi limit X mendekati C daripada fungsi atas tuh, yaitu F buka kurung GX, kan, dikurang dengan F buka kurung dengan G C. Lalu X kurang C. Oke, karena kita punya fungsi dalam F itu adalah G, maka kalau kita mau cari bentuk turunannya yang sama seperti ini, maka ini kan X, C. Banyak X, C. Otomatis yang di bawah sini mesti ada G dan G, tapi GX dan GC. Nah, kita buat manipulasi. Oke. Jadi F GX kurang F GC nya tetap, gitu kan? PX kurang C nya tetap, lalu dikalikan dengan bentuk daripada GX kurang GC per GX kurang dengan GC. Oke. Berdasarkan sifat komutatif terhadap perkalian, kita pindahkan ini di sini, oke? Yang G-nya tuh di sebelah sini. Oke. Jadinya kita peroleh di sini limit X mendekati C daripada F buka kurung GX, gitu kan? Kurang FGC per ini sudah digantikan. Jadi GX kurang GC lalu dikalikan dengan GX kurang GC per X kurang C. Setelah itu kita menggunakan sifat daripada sifat limit. Karena ini ada perkalian, oke? Maka jadinya adalah limit X mendekati C dari F GX, oke, kurang dengan F G C per GX kurang G C. Lalu dikalikan dengan limit X mendekati
mendekati C dari GX kurang GC ke X kurang C. Oke, berarti ini kan kita punya P aksen C. Ternyata kalau kita punya bentuknya ini, kalau Anda perhatikan, ini kan ada GX, GC, GX, GC. Sama di bentuk ini, XC, XC, maka ini adalah F aksen C. Nah, maka kita punya ini menghasilkan sebuah turunan F di satu titik dinamakan C, gitu kan? Maka di sini jadinya adalah F aksen daripada G C. Sedangkan yang ini adalah turunan daripada G, gitu kan? Kita tulis G aksen daripada C, sama seperti F aksen C. Nah, sehingga kalau kita ubah P aksen C nya itu kan sama dengan F aksen dari GC kali dengan G aksen C. Kalau kita ganti C dengan X, maka P aksen X itu sama dengan F aksen daripada GX, kan? Lalu dikalikan dengan G aksen dari X. Nah, disimpulkan gini. Kalau kita punya fungsinya adalah F komposisi G, oke? Lah, sini X, gitu kan? Nah, kita mau cari F komposisi G punya turunan pertama, maka turunannya adalah yang ini, F aksen daripada GX kalau dengan G aksen daripada X. Sebagai contoh, oke? Misalkan kita punya PX itu adalah 2X tambah 5 dipangkatkan dengan 4. Oke. Nah, kita punya fungsi fx ini adalah bentuk yang ini dipangkatkan 4. Jadi ini serangkaiannya kita namakan satu saja tadi dipangkatkan 4. Nah, bentuk gx itu adalah yang di dalamnya yaitu 2x tambah 5. Oke. Nah, jadi kalau kita cari px aksennya, maka dapatnya adalah 4. Oke, turunan dari f-nya jadi 4 kali dengan serangkaian ini 2x tambah 5. Lalu pangkatnya dikurangi 4 kurang 1. Lalu kali dengan turunan yang dalam 2x tambah 5. Turunan 2x itu kan 2. Oke, turunan 5 itu kan 0. Jadi tambah dengan 0. Jadi P aksen X itu sama dengan 4 kali 2x tambah 5. Lalu 4 kurang 1 kan 3. Kali dengan 2 tambah 0 kan 2. Sehingga P aksen X itu sama dengan 8. 4 kali 2 8 kali dengan 2x tambah 5 dipangkatkan 3. Oke, yang kedua, kita punya informasi ini. Ini adalah turunan F pada suatu titik yang kita sebut sebagai titik C. Nah, ini juga suatu turunan G di titik C. Informasi dua ini kita gunakan untuk mencari rumus turunan pada bentuk Fx kali dengan Gx. Atau biasanya tuh di buku atau guru Anda terangkan yang Fx itu sama dengan U, yang Gx itu sama dengan V. Oke. Nah, sekarang misalkan bahwa kita punya Px itu sama dengan Fx kali dengan Gx. Maka turunan dari P di suatu titik C atau kita sebut sebagai P aksen C, ya kan, sama dengan limit X mendekati C dari P X kurang PC, gitu kan, per X kurang C. Oke. Nah, sekarang Px ini kita ganti dengan yang tadi kita misalkan tuh. Nah, dari kita misalkan Px sebagai Fx dan dikali dengan Gx. Jadi sama dengan limit X mendekati C, yang Px nya ganti dengan Fx Gx, lalu Pc nya ganti dengan Fc kali dengan Gc, lalu dibagi dengan X kurang C. Oke, ini P aksen C. Nah, sekarang kita akan buat manipulasi juga. Oke. Nah, sekarang di sini limit X mendekati C, kita buat Fx kali Gx, gitu kan, dikurang dengan Fc kali dengan Gx ditambah dengan Fc kali dengan Gx, lalu dikurangi dengan Fc kali dengan Gc, lalu dibagi dengan X kurang C. Jadi kita manipulasi, kita munculkan yang bentuknya ini. Oke, nanti ada tujuan kenapa kita harus munculkan bentuk ini. Jadi kita munculkan Fc kali Gx tambah dengan Fc kali dengan Gx, jadi kan hasilnya 0. Nanti yang Fx kali Gx dikurang 0 kan tetap jadi Fx kurang Gx, lalu kurang dengan yang kita kan tetap masukkannya di atas. Nah, sekarang kita pisahkan menggunakan sifat limit.
limit X mendekati C, yang pastinya di sini P aksen C nya tetap. Oke, jadi Fx Gx, oke, ini kurang Fc kali dengan Gx per X kurang C. Nah ini kan ditambah dengan Fc kali dengan Gx kurang dengan Fc kali dengan Gc per X kurang C. Oke, nah jangan lupa, oke, nanti Anda buat seperti ini dulu, baru Anda pakai sifat limit. Oke, nah sehingga yang ini kita buat menjadi, ini kan P aksen C sama dengan limit X mendekati C daripada fungsi Fx yaitu Fx Gx kurang dengan Fc Gx per X kurang C tambah dengan limit X mendekati C dari fungsi yang ini, yaitu Fc Gx kurang dengan Fc Gc per X kurang C. Nah sekarang Anda perhatikan pada bentuk yang ini, oke, ternyata ada yang sama, oke, yaitu Gx Gx. Maka Gx nya kita keluarkan berdasarkan sifat distributif. Jadi P aksen C itu sama dengan limit X mendekati C, yang Fx nya tetap, yang belakangnya Fc nya tetap per X kurang C, lalu kali dengan Gx tambah yang bagian sini yang sama itu adalah, Anda perhatikan Fc nya, oke, kita keluarkan Fc nya. Oke, ketika kita keluarkan, nah itu soal limit X mendekati C dari Gx kurang Gc per X kurang C dikali dengan Fc. Nah Anda perhatikan, oke, kita punya informasi awal turunan F di satu titik C, F aksen C bentuknya seperti ini dan G nya juga seperti ini. Nah ini kan sama, bentuknya ini sama dengan ini, yang ini sama dengan di sini. Oke, otomatis kita punya P aksen C nya berubah. Serangkaian yang ini, oke, ini aja dapatnya itu adalah, oke, dapatnya adalah F aksen daripada C. Nah kan di sini kita masih pakai limit, jadi ini limit X mendekati C daripada Gx gitu, ditambah limit X mendekati C, nah kan dari Fc. Oke, kita tidak perlu lagi menggunakan limit X mendekati C. Oke, nah serangkaian yang di sini Anda perhatikan sama dengan G aksen tuh, jadi ini sama dengan G aksen daripada C nya dikali dengan Fc. Nah maka P aksen C dan sama dengan F aksen dari C, limit X mendekati C dari Gx itu kan, jadi ganti aja dengan Gc ditambah dengan G aksen C dengan Fc. Nah sekarang yang C nya semuanya kan C ya, kita ganti dengan X, maka P aksen X itu sama dengan F aksen F aksen X kali dengan Gx tambah dengan G aksen X kali dengan Fx. Seperti jadi kalau kita kembali lagi ke sana, oke, kita punya bentuk Fx kali dengan Gx, maka turunannya ya ini F aksen X kali dengan Gx tambah dengan G aksen X kali dengan Fx. Atau biasanya kalau pakai U dan V, ini kan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V tambah dengan V aksen U. Sebagai contoh, misalnya kita punya Fx itu sama dengan, kita pakai P saja, Px sama dengan 2x tambah 1 dikali dengan 5x kurang 3. Oke, maka kita punya fungsi, kita kalau pakai U dan V, maka U nya itu adalah 2x tambah 1, V itu adalah 5x kurang 3. U aksen, turunan pertama U sama dengan turunan 2x itu kan 2, turunan dari konstanta itu 0, tinggal 2 aja. Dengan V aksen sama dengan 5x kurang 3, turunan dari 5x kan 5, turunan dari 3 itu kan 0, sehingga kita punya P aksen X itu kita pakai rumus U aksen V tambah dengan V aksen U sama dengan U aksennya 2 kali dengan V aksennya 5x kurang 3 tambah dengan V aksennya 5 kali dengan U nya yaitu 2x tambah 1, ini U nya, sehingga yang ini dikalikan dapat 10x kurang 6
sama dengan 10x tambah 5. Jadinya adalah 10x tambah 10x 20x min 6 tambah 5 adalah kurang 1. Jadi kita punya P aksen seperti itu. Nah sekarang coba kita kalikan ini dulu. Jadi kita kalikan. Kita kalikan yang Px nya. 2x tambah 1 lalu dikalikan dengan 5x dikurang 3. Jadi seperti ini kita. Maka Px nya itu kan sama dengan 2x kali 5x 10x kuadrat, 2x kali negatif 3 negatif 6x, 1 kali 5x 5x, 1 kali negatif 3 negatif 3. Jadi Px nya itu kan sama dengan 10x kuadrat kurang min 6 tambah 5 kan min 1. Jadi min 1 kali x min x kurang 3. Turunan daripada Px itu, nah ini kan jadinya 2 kali dengan 10x 2 kurang 1, lalu kurang turunan dari x itu kan ada satunya di depan itu, jadi 1. Nah ini kurang 0. Jadi P aksen x itu sama dengan 2 kali 10 20x 2 kurang 1 1 jadi 20x, lalu dikurang dengan 1, jadi sama saja tuh. Bagian ketiga, kita masih menggunakan informasi turunan f dan g pada titik C. Jadi informasi ini kita gunakan untuk apa? Untuk mencari bentuk rumus daripada fx dibagi dengan gx. Jadi kalau bentuknya fx per gx, maka rumus turunannya seperti apa? Nah, kita misalkan bahwa fx per gx itu sebagai suatu fungsi yang kita sebut sebagai px. Gitu. Jadi kalau kita mencari turunan p di suatu titik C seperti yang ini, maka kita dapatkan P aksen daripada C itu kan sama dengan limit x mendekati C dari Px kurang Pc per x kurang C. Nah, sekarang Px ini, Pc ini kita ganti dengan fungsi yang f per g, sehingga P aksen C sama dengan limit x mendekati C, yang Px kan f dan g itu kan f per g itu, maka jadi fx per gx kurang fc per gc, lalu dibagi dengan x kurang c. Nah kita selesaikan pembilangnya dengan aturan pengurangan pecahan. Jadi kalau ini kita kalikan fx dengan gc, jadi fx gc ya kan kurang dengan fc gx gitu, lalu dibagi dengan gx kali dengan gc, lalu dibagi lagi dengan x kurang c. Nah sekarang x kurang c yang sini kan ada per 1 tuh, maka kita dapatkan, kita ubah dulu jadi fx kali gc kurang fc kali gx per gx kali dengan gc dikalikan dengan 1 per x kurang c. Kenapa 1 per x kurang c? Karena di sini x kurang c per 1, karena pecahan dibagi dengan pecahan, maka pecahan yang keduanya atau pecahan yang dibaginya, ini x kurang c per 1 ubahnya jadi 1 per x kurang c. Tanda bagi jadi tanda kali, sehingga dapatkan limit x mendekati c, jadinya adalah fx kali gc. Ini kan dikalikan 1 tetap bentuknya ini, c g x per yang ini kita dapatkan gx kali gc lalu dikalikan dengan x kurang c. Sekarang kita buat manipulasi terhadap yang pembilangnya. Di bentuk yang di bawah sini, kita buat manipulasi, dapatnya adalah p aksen c itu sama dengan limit x mendekati c yang fx gc dengan tetap, lalu dikurangi dengan fcgc, lalu ditambahkan dengan fcgc juga, lalu dikurangi dengan fcgx, lalu dibagi dengan gx gc kali dengan x kurangnya c. Sekarang bentuk yang ini, kita bisa pindahkan di depan sini nih, sehingga p aksen c itu sama dengan limit x mendekati c kan dari 1 per gx kali gc, kan? Lalu dikali dengan
fx gc kurang fc gc sama dengan fc gc kurang fc gx per x kurang c. Nah, sini fungsi sifat limit itu dia sangat penting. Oke, jadi kalau kita nanti pisahkannya ini dulu, x mendekati c jadi 1 per gx kali gc, ya kan, dikali ini kita pisahkan jadi fx gc, kita pakai kurang aja. Oke, kurang fc gc dibagi dengan x kurang c. Oke, nah karena di sini ada min fc, maka saya pakai min duluan, jadi kurang dengan nanti Anda lihat kurang dengan fc, gitu kan. Nah, jangan dulu ubah di sini, masih tetap, dan ini ditambahkan dengan fc gc kurang fc gx per x kurang c. Oke, sehingga yang p aksen c sama dengan limit x mendekati c dari 1 per gx gc, gitu kan, kali dengan limit x. Nah, saya pakai kurung aja, limit x mendekati c dari fungsi yang ini. Oke, fungsinya saya keluarkan aja. Oke, karena di sini ada gc saya keluarkan. Jadi saya keluarkan, dan apanya adalah fx kurang fc per x kurang c lalu dikalikan dengan gc, gitu. Nah, kalian sini tambah, saya bikin kurang. Nah, nanti tujuannya kenapa kurang, nanti Anda lihat. Kurang dengan, nah ini saya pakai limit x mendekati c dari gc lalu dikurang dengan gx kurang gc lalu dikali dengan fc lalu dibagi dengan x kurang c. Nah, perhatikan kenapa saya menggunakan sini kurang, karena nanti kalau kalau negatif kali gx negatif gf kali dengan fc dapatnya adalah negatif fc gx yang di atas ini. Nah, sekarang kalau negatif kali dengan gc, negatif gc kan, negatif positif kan tambah. Nah, gc dikali dengan fc dapatnya adalah positif fc gc, seperti itu. Nah, Anda perhatikan. Oke. Nah, ini kita dapatkan p aksen c sama dengan limit x mendekati c 1 per gx gc, ya kan? Nah, sedangkan yang ini itu adalah f aksen daripada c lalu dikali dengan gc, ya kan, lalu dikurang dengan, sedangkan serangkaian ini, oke. Nah, saya pakai spidolnya ini aja. Serangkaian ini, oke, ya ini kan turun daripada g di titik c, jadi hasilnya adalah g aksen c dikali dengan f c, ini kali ya. Nah, sehingga kita tulis kan x mendekati c, ganti setiap x dengan c, dapatnya p aksen c sama dengan 1 per gc kali gc, kan, kali dengan f aksen c kali dengan gc kurang g aksen c kali dengan f c. Oke, nah dapatnya adalah p aksen c sama dengan 1 per gc kali gc itu adalah gc dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan f aksen dari c gc kurang g aksen c kali dengan f c. Nah, sehingga p aksen c dapatnya adalah 1 kali dengan serangkaian, dapatnya adalah serangkaian ini f aksen c gc kurang g aksen c f c, ini kan, dibagi dengan g c dipangkatkan 2. Nah, kalau kita ganti c nya dengan x, maka p aksen x itu sama dengan f aksen x, ini kan, kali dengan gx kurang g aksen x kali dengan fx per gx dipangkatkan 2. Atau secara sederhana, kalau kita menggunakan bentuk yang fx
per Gx sama dengan U per V, nah, maka turun daripada Fx per Gx dapatnya itu adalah U aksen V, gitu kan? Ini Vx kan U, berarti V aksen, berarti U aksen kali dengan Gx nya itu V, dikurang G aksennya, G nya kan V, maka G aksen kalau kita pakai V maka V aksen dari Fx nya U per Gx pangkat 2, Gx nya kan V, berarti V pangkat 2. Nah, dengan demikian dari 1, 2, dan 3 pembahasan yang tadi kita simpulkan seperti ini. Oke, nanti contohnya setelah pengumpulan dari 3 yang tadi tuh. Oke, nah jadi yang kita simpulkan pada video kali ini, kalau kita punya bentuknya, yang pertama bentuknya adalah F komposisi G dengan X, atau kita tulis F buka kurung GX, maka F komposisi G turunan pertama rumusnya adalah F aksen daripada GX kali dengan G aksen. Yang kedua, kalau kita punya bentuknya adalah Fx kali Gx, gitu kan, atau U kali V, maka turunannya, turunan U kali V itu, atau turunan daripada, kan kalau Fx kali Gx kan bisa tulis seperti ini. Oke, turunannya, atau kita punya UV, dia punya turunan pertama adalah U aksen V, gitu kan, ditambah dengan V aksen U, gitu. Nah, kalau saya tulis UV aksen. Nah, bagian ketiga, kalau kita punya fungsinya Fx per Gx, gitu kan, atau F per G buka kurang X, atau U per V, maka F per G aksennya atau turunan pertamanya, atau kita pakai yang sana, U per V aksennya sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V pangkat 2, dengan ketentuan U sebagai Fx, V sebagai Gx. Nah, contoh yang ini, oke, untuk mempermudah Anda, kita bahas satu contoh terkait dengan kesimpulan nomor 3. Oke, bagi contoh, ya kita punya Px itu sama dengan 3x tambah 2 per 4x kuadrat, gitu. Maka dari sini kita punya U sama dengan 3x tambah 2, dan kita punya V itu sama dengan 4x kuadrat. Kita punya U aksen itu kan sama dengan turunan 3x kan 3, turunan dari 2 kan 0, jadi 3 tambah dengan 0 sama dengan 3. V aksennya itu adalah 2 kali 4 kan 8, 2 kurang 1 kan 1, jadi x pangkat 1 tetap x. Sehingga kita punya V aksen x itu adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya berapa? 3, V nya berapa? Yaitu 4x kuadrat kurang, dikurang dengan V aksennya 8x kali dengan U, Gx tambah 2 per V kuadratnya. V kuadratnya adalah 4x pangkat 2 dipangkatkan 2. 3 kali 4 kan 12x kuadrat. Nah, ini masih dikalikan 8x kali 3x 4x kuadrat min 8x kali 2 negatif 16x, lalu dibagi dengan 4 pangkat 2 16, x kuadrat pangkat 2, pangkatnya dikalikan jadi x pangkat 4, sehingga V aksen x itu sama dengan, ya ini kan sejenis, 12 kurang 24 negatif 12x kuadrat kurang 16x per 16x pangkat 4.